If the plan doesn't work, remember this. Change the plan, but never the goal. Kembali belajar bersama Kak Noven di sesi berikut ini. Kan tadi ya, ketika kita sudah memilih yang pertama tadi, kakak memilih X. Yang kedua ini, pada step kedua ini kakak akan memilih Y-nya yang akan kita substitusi ya. Jadi prosedurnya akan ke sini. Jika yang kita pilih adalah tinjauan persamaan 1 ya. Jadi Y-nya ini yang akan kita masukin adalah persamaan 1 yang akan kita jadiin fokusnya ya, targetnya ya. Jadi persamaan 1 tadi kan ini ya, bahwa 3x min 2y sama dengan 7. Nah, ketika kita masukin ke sini ya, 3x min 2y sama dengan 7. Min 2y nya ini kan negatif. Kakak akan usahakan menjadi positif, yaitu dengan pindah ruas ke kanan menjadi seperti ini. Oke. 3x min 7 sama dengan 2y. Oke. Dari mana dapat min 7? Karena 7 yang di ruas kanan positif akan pindah ke ruas kiri menjadi negatif. Min 2y yang di ruas kiri ketika pindah ke kanan akan menjadi positif. Nah, setelah itu ya, setelah kita pindah ruas dengan cara aljabar biasa, karena di depan Y ini ada angka 2, maka kakak semua akan bagi dengan 2 atau dikali setengah, itu sama ya. 2Y bagi 2 menjadi Y. Sekali lagi ya, 2Y dibagi 2 menjadi Y. Min 7 dibagi 2 menjadi min 7 per 2. 3x dibagi 2 menjadi 3 per 2x. Oke. Nah, setelah itu kan kita udah mendapatkan persamaan Y sama dengan ya. Nah, setelah itu kita baru pilih substitusi ke persamaan 2. Oke. Nah, di sini tidak bisa sembarang ya. Jika yang pertama kita pakai persamaan 1, maka setelah itu kita harus pakai persamaan 2. Jangan 1 lagi, karena nanti nggak akan ketemu caranya. Tadi yang di pertama tadi kakak salah tulis bahwa itu bebas pilihnya, enggak ya. Kalau pertama, sekali lagi ya, kalau pertama kita substitusi adalah persamaan ke 1 yang kita jadiin Y sama dengan seperti ini tadi. Y sama dengan sebuah hasil. Oke. Nah, maka kalau dari persamaan 1 yang sudah diambil, maka persamaan kedua itu tidak bisa sembarang atau tidak boleh sembarangan. Oke. Nah, setelah kita akan memasukkan ke persamaan kedua, kita akan ke persamaan kedua, substitusi, akan menjadi seperti ini persamaan 2. Nah, ini kan tadi persamaan 2 nih. 2 persamaan 2 ini adalah 2x plus 3y sama dengan 9. Oke. Nilai y tadi adalah 3 per 2x min 7 dalam kurung tadi. Ini nilai y ya. Di sini tadi ya. Oke, nilai ini tadi ya akan kita masukin di sini. Nah, di sini akan menjadi seperti ini. Maka ini tetap 2x, ini tetap 3, Y-nya yang kita ganti karena sesuai dengan tadi kesepakatan kita. Kita pilih Y yang akan kita tinjau ya, akan kita substitusi. Nah, 2x plus 3 buka kurung 3 per 2x min 7 per 2 kurung tutup sama dengan 9. Oke. Nah, sehabis ini kita akan sederhanakan seperti biasa ya, 2x nya tetap ke bawah, kita salin ulang. 3 dikali 3 per 2x akan menjadi 9 per 2x. Ini kali ke sini dapat ini. Oke. 3 kali ke belakang min 7 per 2 akan didapat min 21 per 2 yang warna biru. Ya, jadi 2x nya tetap yang merah ditambah ya 3 yang merah dikali dengan 3 per 2x yang biru menjadi 9 per 2x. Kakak tulis sengaja warna biru. 3 yang merah dikali min 7 per 2 yang biru akan menjadi min 21 per 2 yang biru. Sama dengan 9. Karena ada pecahan 2, makanya di sini kakak kali dengan 2. Oke, semua kakak kali dengan 2. Maka 2x kali 2 akan menjadi 4x. 9 per 2x dikali 2 menjadi 9x. Min 21 per 2 dikali 2 akan menjadi min 21. 9 dikali 2 menjadi 18. Oke, jelas adik-adik. Nah, 4x dan 9x kan sama ya. Maka kalau kita total akan menjadi 13x yang warna merah. 4x tambah 9x menjadi 13x ya. Nah, min 21 yang di sini di ruas kiri ketika pindah ke kanan akan menjadi plus 21. Jadi
persamaan tadi yang 4x tambah 9x min 21 sama dengan 18 akan menjadi 13x yang warna merah sama dengan 18 yang warna merah tambah 21. Plus 21 nya ingat ya, dari pindah dari ruas kiri ke ruas kanan. Kalau min jadi plus. Oke. Nah, 18 tambah 21 kakak tulis jadi 39 yang warna biru. 13x yang warna merah tetap di ruas kiri. Jadi 13x yang di ruas kiri yang warna merah sama dengan 39 ya. Penyelesaian aljabarnya berarti x sama dengan 39 yang biru dibagi dengan 13 yang merah sama dengan 3. Nah, setelah ini ya, kita akan masuk ke step berikutnya. Oke. Step berikutnya, pada step berikutnya setelah kita memperoleh nilai x sama dengan 3 ya. Setelah diperoleh nilai x sama dengan 3, Anda bisa bebas mau substitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2 yang di atas ini tadi. Dengan catatan di sini boleh bebas karena nilai x-nya sama dengan itu sudah angka ya. Kalau tadi nggak bisa bebas karena di sini masih bentuk variabel. Jadi kita sederhanain persamaan 1 masih dalam variabel. Ingat ya, begitu ini persamaan 1, pas mau disubstitusi untuk lebih sederhana harus di persamaan 2. Kalau di sini tadi angkanya kakak ganti 2, berarti di sini harus substitusi ke persamaan 1. Oke. Tetapi kalau sudah didapat angka seperti ini, x sama dengan 3, sudah dapat angka, maka ya di sini kita bisa bebas memilih persamaan 1 atau 2. Kakak akan bahas satu-satu. Bagaimana kalau akan persamaan 1 dulu diselesaikan? Dari atas ini kita akan substitusi dengan x sama dengan 3. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, kita tulis di sini dulu 3x min 2y sama dengan 7. Lalu kita substitusi nilai x-nya 3. Ya. Nah, 3 kali 3 9 di sini ya. Min 2-nya copy paste, kita salin ulang. 7-nya juga kita salin ulang. Nah, jadi 9 yang biru kurang 2y yang merah sama dengan 7 yang merah. Oke. Nah, min di sini kan variabel y-nya itu negatif. Biar gampang kita ubah menjadi positif dengan cara memindahkan ruas. Oke. Sebenarnya bebas ya caranya, cuman ini kakak cari yang paling gampang adik-adik pahamin dulu karena baru belajar aljabar. Min 2y ini akan pindah ke kanan supaya plus dulu. Ingat, supaya gampang jadiin plus. Oke. Menjadi 2y positif karena dari kiri kalau pindah ke kanan berubah tanda. Nah, 7 yang merah pindah ke kiri, kan 7 positif nih sebelah kanan. Kalau dia pindah ke kiri menjadi min 7. Jadi 9 yang biru dikurang 7 yang merah sama dengan 2y yang merah. 9 kurang 7 yang di kiri sama dengan 2. Kakak sengaja tulis warna biru. 9 kurang 7 sama dengan 2. Ya, 2 yang biru sama dengan 2y yang merah. Maka nilai y-nya sama dengan ini. Ya, 2 yang biru dibagi dengan 2 yang merah, yaitu sama dengan 1. Oke. Itu kalau tadi kasusnya x sama dengan 3 disubstitusi ke persamaan 1. Nah, kalau x sama dengan 3 kakak substitusi ke persamaan 2 ya. Di sini akan Kak Noven jelaskan lebih lanjut. Jadi dua kemungkinan itu akan kakak bahas ya. Nggak usah takut adik-adik ya. Nah, jika persamaan 2 yang menjadi fokusnya, oke. Tadi ingat ya, x sama dengan 3. Kalau kita substitusi ke sini ganti 3, maka 2 kali 3 menjadi 6. Ini. Ya, 2 kali 3 menjadi 6. Oke. Tambah 3y sama dengan 9. Nah, 2 kali 3 ini tadi yang kakak substitusi dari atas tadi. 2 kali 3 ini kakak akan tulis warna biru. Oke. Warna biru. Ditambah 3y yang merah sama dengan 9 yang merah. Nah, di sini y-nya udah positif ya. Jadi nggak usah kita ubah kalau dia sudah positif. Oke. Kalau sudah positif nggak usah dipindah-pindah biar aman. Oke. Kalau tadi kasusnya kan dia minus 2y di sini, makanya dipindah ke kanan menjadi plus. Nah, kalau di sini dia udah positif, diamin aja. Jadi yang kita pindah cuma 6. Oke. Variabel harus berdiri sendiri. Jadi 6 yang kita pindah. 6 yang biru kita pindahin ke ruas kanan menjadi minus 6. Jadi penulisannya 3y yang merah sama dengan 9 yang warna merah dikurang 6 yang warna biru. Hasil dari pemindahan 6 yang dia tadi ada di ruas kiri. Pindah ke ruas kanan menjadi min 6. Jadi 3y sama dengan 9 kurang 6.
Oke, 3Y sama dengan 9 kurang 6. 9 kurang 6 kakak tulis pakai warna biru. Ya, karena di sini tuliskan warna biru. 3Y tetap warna merah. Jadi 3Y yang merah sama dengan 3 yang biru. Maka Y sama dengan, ya, 3 yang biru dibagi 3 yang merah. Oke. Jadi Y-nya sama dengan 1, atau cara penulisan Y sama dengan 3 yang biru per 3 yang merah, menjadi Y sama dengan 1. Jadi diperolehlah bahwa nilai X-nya tadi 3 di sini dan Y-nya sama dengan 1. Oke, sama seperti yang cara sebelumnya ketika kita menyelesaikan X dulu. Ini yang kedua adalah menyelesaikan Y terlebih dahulu. Jadi adik-adik jelas ya. Jadi di sini dalam sistematis pemikirannya, ya, akan kita peroleh dari dua persamaan yang tersedia. Oke. Step 1, ingat, pilih mana yang akan disubstitusikan, X atau Y. Oke. Setelah kita memilih, step keduanya, misalnya kita memilih X dahulu di sini ya, X. Oke. Berarti ketika diubah menjadi X sama dengan, masih dalam bentuk variabel Y. Oke. Nah, setelah kita temukan variabel Y, kita akan substitusikan, misalnya tadi kita pilih persamaan 1 misalnya. Oke, tadi untuk mendapatkan nilai X ini kita pakai persamaan 1. Maka harus ke persamaan 2 substitusinya. Tapi kalau kita untuk menemukan ini tadi dengan X yang tadi ini dengan persamaan 2, maka harus dimasukin ke persamaan 1. Tidak boleh bebas di part ini ya. Oke. Ya. Jika Anda mengubah persamaan 1, ya. Jadi misalnya dari sini X sama dengan, dari sini kita dapetin, ya. Nah, kalau kita pakai persamaan 1, maka harus dilanjutkan ke persamaan 2. Tapi kalau kita ingin mengubah X, ya, sama dengan berapa dengan persamaan kedua, maka harus disubstitusikan ke persamaan 1. Makanya di sini Kak Novel menjelaskan seperti ini sistematisnya supaya nggak salah. Oke, sekali lagi di sini tidak bebas. Jika adik-adik itu menggunakan persamaan 1 untuk menjadi X sama dengannya, harus dilanjutkan ke persamaan 2. Sekali lagi harus, ya. Tapi kalau keduanya awalnya kita pakai persamaan kedua, maka untuk substitusinya harus ke persamaan 1. Jadi dari persamaan 2 harus ke persamaan 1. Tapi kalau dari persamaan 1 harus ke persamaan 2. Cara substitusinya, adik-adik bisa lihat kembali ulang di bagian depan tadi ya. Oke. Nah, setelah itu adik-adik pasti akan menemukan, ya, Y-nya nanti sudah dalam angka atau nilai, ya. Sudah tidak memiliki variabel. Oke, di sini sudah tidak memiliki variabel. Oke, jelas. Nah, step ketiganya, ya. Nah, step ketiga sini baru kita bebas untuk substitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2 untuk mendapatkan nilai X sama dengan berapa. Ini nanti dalam bentuk angka, ya. Karena ini sudah angka, ya, kalau ini sudah angka, baru boleh masukin ke persamaan 1 atau 2 dengan bebas, pilih salah satu tadi, seperti yang part sebelumnya tadi di bagian depan tadi ya, tinggal mundurin aja adik-adik. Oke, jelas ya. Nah, tadi kan dari atas kakak ambil X, ya, maka prosedurnya seperti ini, ya, jelas. Oke. Nah, bagaimana kalau yang kakak ambil adalah Y? Oke, prosedurnya berarti kita akan ke kanan flowchartnya ya. Nah, Y nanti kalau kita ubah dari persamaan 1 misalnya, kan masih dalam bentuk variabel. Nah, kalau dia dari persamaan 1 harus masuk ke persamaan 2. Ya. Ya, jelas. Kalau dari variabel ini ambil persamaan 1 harus masuk ke persamaan 2. Tapi kalau nanti kita ubahnya dari persamaan 2 duluan, berarti harus masuknya ke persamaan 1. Nah, setelah adik-adik sudah masukin, ya. Ini kalau secara teorinya seperti ini. Ya. Lalu pilih persamaan yang mau kita selesaikan. Oke, lebih dahulu. Jika kita pilih persamaan 1 terlebih dahulu, ya, maka harus disubstitusikan ke persamaan 2. Sekali lagi, harus. Tidak boleh sembarang. Kalau kita ambil persamaan 1, harus persamaan 2. Oke. Nah, akan didapat nilai X sama dengan
nanti kita akan peroleh ini dalam bentuk angka atau nilai, angka eksak ya, oke, tidak dalam variabel lagi ya. Nah, begitu juga sebaliknya nanti ya, kalau kita pakai yang 2 yang kita ubah, kita substitusinya ke 1, nanti dapat x nya juga sama berupa angka langsung. Lalu setelah ini sudah selesai ya, akan dilanjutkan ke step 3. Nah, step 3 ya, sama seperti step sebelumnya tadi ya. Kita di sini baru bisa bebas untuk mensubstitusikan ke persamaan 1 atau persamaan 2 ya. Dan kita akan menemukan nilai y sama dengan titik-titik dalam bentuk angka, karena tadi di sini sudah x sama dengan, berarti kalau kita substitusikan 1 atau dari sini x masukin ke 2, maka y nanti dapat juga dalam bentuk angka. Oke, jelas adik-adik ya, prosedurnya seperti itu ya. Oke, selamat berjumpa lagi dengan sesi berikutnya, belajar bersama Kak Noven. Oke, Belbar Kak Noven. Bye bye. Tolong di subscribe, nyalakan loncengnya, dan tolong kakak untuk di like ya, disebarkan bagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Semoga channel pendidikan ini membantu para guru-guru muda dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Kak Noven undur diri dulu ya. Bye bye.